Oke, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini materi kita dari bab 5 yaitu teladan tokoh Alkitab. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa tokoh Alkitab yang pantas, yang patut, yang layak untuk diteladani. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu maksud dari teladan. Teladan itu artinya contoh, layak untuk dicontoh. Jadi anak-anak, Alkitab kita ini mencatat banyak kesalahan dan mencatat banyak kebaikan. Ada banyak tokoh yang baik, ada banyak juga tokoh yang jahat. Semua ditulis di Alkitab. Nah, perhatikan tujuan pembelajaran kita. Siswa memahami tokoh-tokoh dalam Alkitab yang layak dijadikan teladan hidup. Pahami dulu yang mana sih tokoh yang layak untuk diteladani. Apakah Yudas layak untuk diteladani? Seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa mampu meneladani sikap dan cara hidup tokoh tersebut yang diceritakan dalam Alkitab. Nah, kalau di bab 5 ini kita akan membahas 3 tokoh lebih ya, banyak sih. Ada Daud, ada Saul juga. Berarti ada 10 tokoh yang kita bahas di sini. Dimulai dari Tuhan Yesus. Nah, siapa sih tokoh favorit kalian? Lalu pertanyaannya nanti, mengapa kita boleh favorit kepada tokoh tersebut? Nah itu, jadi jangan asal pilih-pilih. Jangan-jangan tokoh favoritnya itu si Saul. Saul itu seorang raja hebat, pintar berperang, tapi dia nggak taat. Nah itu dia yang harus kita pelajari ya. Oke, memahami tokoh dalam Alkitab yang layak untuk diteladani. Kemudian yang kedua, mampu meneladani sikap dari tokoh tersebut. Anak kelas 2 harus mampu ya. Oke, nah ini dia tokoh-tokoh dalam Alkitab yang layak diteladani. Dari pembelajaran kita ini yang pertama, di sini teacher hanya buat 3. Tapi kalau dari pembahasan bab 5 ini banyak. Yang pertama Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus juga merupakan salah satu tokoh yang hidupnya menaati Taurat Tuhan. Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus kan lahir di Perjanjian Baru. Nah, dia juga masih menaati Taurat. Taurat itu adanya di Perjanjian Lama ya. Dia menaati firman Tuhan. Ya kan, dia beribadah, kemudian dia juga mengajar seperti itu. Jadi Tuhan Yesus ini adalah tokoh yang teladan agung bagi kita ya, teladan agung yang layak dan pantas sekali untuk kita contoh. Contohnya sebagai seorang guru, ya kan? Dia guru, dia sering dipanggil guru oleh murid-murid Yesus. Kenapa? Karena cara mengajar dia itu luar biasa, hebat. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Nah, teacher belajar juga seperti Tuhan Yesus. Bagaimana sih supaya materi yang teacher sampaikan itu bisa ditangkap dengan mudah oleh murid-murid teacher seperti itu. Nah, Yesus sudah mengajar hebat, dia sudah membuat perumpamaan, tapi murid-murid Yesus di dalam Alkitab dicatat masih banyak juga yang belum memahami seperti itu ya. Oke, selain sebagai guru yang baik, Tuhan Yesus juga sebagai anak yang baik dan taat kepada orang tuanya. Lihat ini di halaman 40 sampai 41. Yesus, nama papanya Yesus itu adalah Yusuf. Nah, dia taat kepada Yusuf. Selain daripada taat kepada orang tua, Yesus juga menaati Taurat Tuhan. Iya kan? Dia hidupnya itu lebih banyak tinggal di bait Allah. Coba buka Alkitabnya dalam Lukas 2 ayat 52. Oke, di sana dikatakan, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi
Dia itu tinggal di bait Allah. Kemudian juga dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah kehendaki. Seperti itu. Oke. Next. Si Esther. Esther juga salah satu tokoh Alkitab yang dia juga taat kepada pamannya. Jadi si Esther ini yatim piatu, nggak ada papa mamanya. Yang membesarkan dia adalah pamannya, namanya Mordekai. Tapi suatu saat ada kejadian seorang penjahat namanya Haman ingin memusnahkan bangsa Israel. Lalu Mordekai mulai berpikir tuh, gimana caranya ya menyelamatkan bangsaku ini. Kemudian dia mengutus Ratu Esther ini untuk masuk ke dalam kerajaan melalui kontes pemilihan ratu. Akhirnya si Esther menang. Nah, setelah si Esther menang, jadilah dia ratu dari Raja Ahasuerus. Kemudian ketika dia mengetahui niat jahat si Haman, maksudnya si Mordekai mulai mengetahui niat si Haman ingin memusnahkan bangsa Israel. Akhirnya Mordekai, paman dari Esther, dia bilang seperti ini kepada Esther. Esther, tolong katakan kepada raja kalau salah satu dari anggota kerajaan ini, pegawai kerajaan ini akan memusnahkan bangsa kita. Ayo Esther, sampaikan kepada raja. Seperti itu. Nah, Esther akhirnya bertindak. Dia berkata kepada raja. Kemudian kenapa raja begitu berkenan kepada Esther? Karena raja melihat perilaku Esther yang baik. Tidak ada perilaku dia yang jahat selama dia berada di kerajaan. Akhirnya raja pun berkenan kepada Esther. Seperti itu. Nah, jadi apa aplikasinya kepada kita? Kalau kita mau guru atau orang tua atau bahkan Tuhan berkenan kepada kita, berbuatlah yang baik seperti yang dilakukan Esther, yaitu menyenangkan hati paduka raja. Siapa nama rajanya? Raja Ahasuerus. Oke? Dan dia juga menaati pamannya Mordekai. Esther, kamu ikut ya pemilihan ratu kerajaan Persia ya. Ratu nurut, si Esther nurut, dia nggak nolak apa yang dikatakan oleh pamannya. Ya siap paman, saya ikut paman. Akhirnya dia masuk ke dalam kerajaan Persia dan dia menjadi ratu dari Raja Ahasuerus. Kemudian ketika dia menjadi ratu Ahasuerus, dia juga menyelamatkan bangsanya. Nah, itulah sifat, karakter, bahkan sikap dari Esther yang layak untuk kita teladani. Berbuat baik, taat kepada orang tua, yaitu pamannya. Seperti itu. Kemudian dia juga menyelamatkan bangsanya. Kemudian yang kita bahas lagi yaitu Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel juga ada di pembahasan kita ini ya. Nabi Samuel itu baca di halaman 41. Nabi Samuel adalah anak dari Ibu Hana dan Elkana. Tapi Ibu Hana berjanji kepada Tuhan, Tuhan, seandainya aku punya baby, aku akan mempersembahkannya kepadamu. Kuizinkan dia melayani di rumahmu ya Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah aku seorang baby. Nah, itu adalah doa Ibu Hana. Kemudian Tuhan menjawab doanya. Kemudian dia serahkanlah Samuel ini kepada Imam Eli. Kemudian menjadi orang tua angkat bagi Samuel. Yang membesarkan Samuel adalah Imam Eli. Nah, baca di halaman 41 yang C. Imam Eli mempunyai dua anak namanya Hofni dan Pinehas, ya kan? Tapi Nabi Eli tetap menerima Samuel sebagai anak angkatnya. Tapi perhatikan nak, sikap dari
si Samuel, perhatikan. Mereka juga menjadi imam di rumah Tuhan, maksudnya si Hofni dan Pinehas. Nah, orang Israel datang membawa korban sembelihan untuk Tuhan, tetapi si Hofni dan Pinehas selalu mengambil kurban yang dikhususkan untuk Tuhan. Bayangkan anak seorang pendeta mengambil persembahan. Dan Samuel melihat itu, apa yang dilakukan Hofni dan Pinehas, yaitu mengambil persembahan. Mengambil persembahan dosa enggak? Dosa. Oke? Nah, tapi perhatikan, si Samuel tidak melakukan kejahatan itu. Samuel lakukan apa? Kalau kita baca di kitab 1 Samuel 16, Samuel itu rajin berdoa, memuji Tuhan. Tapi si Hofni dan Pinehas ini selalu mengejek si Samuel. Apalah Samuel itu berdoa, apalah Samuel itu menyembah lah, baca firman Tuhan lah. Nah, itu yang dikeluarkan oleh Hofni dan Pinehas. Nah, ketika ada orang memberikan persembahan, yang dilakukan Hofni sama Pinehas apa? Mereka mengambil persembahan. Tapi Samuel tidak melakukan hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Pertanyaannya, apakah Nabi Samuel layak untuk dijadikan tokoh teladan? Oke, tentu layak ya. Itu dia. Nah, kesimpulannya anak-anak dengarkan. Di dalam Alkitab, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi seperti yang teacher bilang tadi di awal, Alkitab itu yang jahat pun ditulis, perilaku orang yang baik pun ditulis, yang jahat pun ditulis. Tapi mana yang patut untuk kita teladani? Apakah yang jahat patut kita teladani? Seperti Yudas menjual Tuhan Yesus 20 keping perak. Layak gak itu kita teladani? Tidak. Nah, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Layak gak kita teladani? Tidak. Tapi Petrus bertobat. Nah, itu yang layak kita teladani, ya kan? Nah, demikian juga tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ada yang patut diteladani dan ada juga yang tidak boleh kita teladani. Yang baik mari kita teladani, dan yang tidak baik tidak perlu, ya kan? Nah, coba lihat ini tugasnya. Tugas baca uraian materi halaman 39 sampai 43. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ini jawabannya ada di uraian materi. Jadi dibaca ya, dibaca uraian materinya, dipahami dan disimak, ya kan? Lalu dijawab. Nomor 5, tuliskan 2 tokoh Alkitab favorit kamu beserta sikapnya yang patut untuk diteladani. Yang ini teacher salah ketik ya. Patut untuk diteladani. Contohnya kalau teacher ya, selain dari Tuhan Yesus, tokoh favorit teacher itu adalah Simon Petrus. Kenapa? Simon Petrus itu orangnya bersemangat, kemudian dia juga cepat mengambil tindakan. Dia ketika menyadari kesalahannya, dia langsung cepat-cepat bertobat. Nah, itulah tokoh favorit teacher. Satu lagi siapa? Satu lagi adalah si Daud. Si Daud itu dia rajin memuji, menyembah Tuhan dari kecil, dari umur 10 tahun dia sudah rajin bernyanyi buat Tuhan, seperti itu. Nah, 2 tokoh favoritmu, tulis namanya, kemudian tuliskan sikapnya yang patut untuk kita teladani. Oke, jangan lupa ya anak-anak teacher ya, dikerjakan tugasnya. Kemudian halaman 44
Di sana ada tugas kita, yaitu hafalkan isi Lukas 2 ayat 51. Apa isinya? Boleh dibuka. Ya. Nah, hafalkan isi Lukas 2 ayat 51, kemudian upload di Facebook. Jangan lupa tandain Teacher Marice ya. Nah, nama FB Teacher itu Ice Dabuke. Oke? Tetap semangat buat anak-anak teacher. Jangan lupa kerjakan tugasnya. God bless you and shalom.